Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ia ingin kembali menguji seberapa cerdiknya untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Wahai Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih baik, berkata jujur atau berkata bohong? Tanya Baginda Raja. Berkata jujur itu lebih baik Paduka, jawab Abu Nawas. Tetapi tidak selamanya jujur itu baik, karena terkadang kebohongan bisa menyelamatkan nyawa, sanggah Baginda Raja. Bisa dijelaskan apa maksud dari ucapan Paduka? Pinta Abu Nawas. Begini Abu Nawas, misalnya negeri kita diserang oleh musuh. Karena kalah jumlah dan persenjataan, musuh berhasil menguasai negeri kita. Tapi mereka tidak berhasil menangkapku. Lalu mereka menanyakan kepadamu tentang persembunyianku. Apakah kamu akan berkata jujur, padahal kamu tahu di mana aku bersembunyi? Apakah kamu tega membiarkan rajamu akan dibunuh? Tanya Baginda Raja. Oh, kalau begitu, aku tidak akan berbohong dan tidak akan berkata jujur. Aku akan berkata, aku tidak tahu, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun menertawakan kecerdikan Abu Nawas dan menghadiahinya sekantong keping emas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada tetangga Abu Nawas yang terkenal sangat kikir dan bakhil. Dia adalah Abu Jahil. Suatu hari ia mendatangi Abu Nawas untuk mengadukan masalahnya. Abu Jahil berkata, "Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini aku kehilangan nafsu makanku. Bisakah kau membantuku?" Pintanya kepada Abu Nawas. "Oh, itu perkara mudah. Tapi aku butuh sesuatu untuk mengatasi masalahmu itu," kata Abu Nawas. "Benarkah? Apa yang kau butuhkan? Katakan saja Abu Nawas. Yang penting nafsu makanku kembali normal," tanya Abu Jahil. "Bawalah roti yang paling enak yang kau simpan di rumahmu," perintah Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil yang pelit itu langsung pulang ke rumah mengambil beberapa roti miliknya. Singkat cerita, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan membawa 3 potong roti yang paling enak. "Ini rotinya Abu Nawas, lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Abu Jahil. Tanpa menjawab sepatah kata pun, tiba-tiba Abu Nawas mengambil sepotong roti dan memakannya sampai habis. Kemudian ia mengambil roti yang kedua dan memakannya kembali. Setiap kali Abu Nawas memakan roti, Abu Jahil yang pelit itu hanya bisa menatapnya. "Kurang ajar Abu Nawas, dia memakan rotiku seenaknya." Batin Abu Jahil merasa tidak rela. Lama-kelamaan muncul juga rasa lapar pada dirinya. Dan ketika Abu Nawas hendak mengambil roti yang ketiga, Abu Jahil buru-buru mencegahnya. "Cukup Abu Nawas, aku mau ambil kembali roti ini. Aku juga merasakan lapar," kata Abu Jahil. "Lihat sekarang, nafsu makanmu sudah kembali," balas Abu Nawas. Akan tetapi Abu Jahil masih penasaran. Kenapa hanya dengan cara yang seperti itu nafsu makannya bisa kembali normal? Ketika ia menanyakan kepada Abu Nawas, dengan bijak Abu Nawas menjelaskannya bahwa dengan sering berbagi makanan dengan orang-orang, selera makan akan bertambah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang tukang cukur rambut yang terkenal dengan keahliannya yang luar biasa. Konon katanya, apabila cukur rambut di tempat itu yang tadinya berwajah jelek, seketika akan menjadi tampan. Kabar ini pun membuat masyarakat Baghdad menjadi gempar. Ada yang percaya, ada pula yang tidak. Sementara
Abu Nawas yang awalnya tidak memperdulikan kabar tersebut akhirnya dibuat penasaran juga. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Abu Nawas lalu mendatangi si tukang cukur. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambutnya. "Silahkan masuk tuan, tuan pasti ingin potong rambut," kata si tukang cukur menyambutnya. "Iya, saya dengar kau adalah tukang cukur yang luar biasa. Saya ingin potong rambut supaya kelihatan lebih muda," ujar Abu Nawas. "Baik tuan, Anda telah datang di tempat yang tepat," timpal si tukang cukur. Setelah si tukang cukur selesai melakukan tugasnya, lalu ia mempersilahkan Abu Nawas untuk berkaca di cermin yang sudah disediakan. Namun Abu Nawas tak melihat perubahan pada dirinya. "Penampilanku masih terlihat sama. Katanya kalau cukur di sini bisa kembali muda. Hanya rambutku yang kini jadi pendek, tapi muka saya masih terlihat tua," protes Abu Nawas. "Maaf tuan, saya hanya bisa memotong rambut, bukan memotong usia tuan," jawab si tukang cukur. "Iya, tapi kan setidaknya biar kelihatan tampan," balas Abu Nawas. "Coba tuan bayangkan, saat usia tuan masih muda dengan rambut seperti ini, bukankah tuan akan kelihatan tampan?" ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Benar juga apa yang kau katakan," ucap Abu Nawas dan pergi meninggalkan tukang cukur. Kisah selanjutnya adalah Baginda Raja mengerjai Abu Nawas dengan mimpi konyolnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengalami suatu mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya itu, Baginda Raja bisa terbang di udara, dan rakyat yang melihatnya justru tertawa kepada Baginda Raja. Akhirnya pada keesokan harinya, ia berkonsultasi dengan penasehat istana mengenai mimpinya semalam. Akan tetapi, sang penasehat istana tak berani menafsirkan mimpi tersebut, karena bila ia salah ucap, yang ada justru membuatnya dihukum. "Lebih baik Paduka tanyakan saja kepada Abu Nawas. Saya rasa dia lebih menguasai soal tafsir mimpi," kata penasehat istana. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, semalam aku mengalami mimpi yang sangat aneh, dan tujuanku memanggilmu untuk menafsirkan mimpiku itu," kata Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku bermimpi bahwasanya aku bisa terbang di udara, tapi yang membuatku heran, semua rakyatku justru malah menertawakanku," tutur Baginda Raja. "Itu adalah tanda kebesaran dan kebijaksanaan Paduka. Terbang di udara melambangkan kemampuan Paduka untuk melihat segalanya dari sudut pandang yang tinggi," jelas Abu Nawas. "Oh begitu, tapi kenapa rakyat tertawa kepadaku?" tanya Baginda Raja. "Itu juga sebuah tanda bahwa rakyat Paduka sangat bangga dan bahagia dengan kebijaksanaan Paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tersenyum puas. Ia sangat terkesima dengan kepandaian Abu Nawas dalam menafsirkan sebuah mimpi. Namun, tiba-tiba terbesit di benak Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. "Baiklah, besok saya akan mewajibkan semua orang supaya tertawa seharian penuh," kata Baginda Raja. "Untuk apa Paduka?" tanya Abu Nawas keheranan. "Loh, tadi katanya rakyat tertawa melambangkan sebuah kebahagiaan. Maka dari itu, saya perintahkan semua rakyat untuk tertawa supaya mereka bisa bahagia," jawab Baginda Raja.
Tentu saja perintah Baginda Raja ini sangat tidak masuk akal dan sulit diwujudkan. Dan perintah tersebut justru akan membebani seluruh rakyat Baghdad. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Kalau dibiarkan, kasihan orang-orang. Aku harus mencari cara supaya Paduka mengurungkan niatnya," pikir Abu Nawas. Tapi Paduka, agar orang-orang bisa tertawa seharian, Paduka harus bisa terbang seperti yang terjadi di dalam mimpi Paduka, terang Abu Nawas. "Nah, itu adalah tugasmu. Buatlah aku supaya bisa terbang," perintah Baginda Raja. Perkataan Abu Nawas barusan justru menjadi bumerang bagi dirinya. Niatnya menolong orang-orang, malah ia sendiri yang kena sial. "Ampun Paduka, untuk bisa terbang, Paduka harus punya sayap," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu, buatkan aku sayap. Tapi awas, kalau sampai tidak bisa membuatku terbang, kau akan saya hukum," ancam Baginda Raja. "Waduh, perintah macam apa lagi ini? Mana mungkin aku bisa membuatnya," gerutu Abu Nawas. "Begini Paduka, sayap tersebut tidak bisa dibuat, melainkan harus tumbuh dari badan Paduka," kata Abu Nawas menjelaskan. "Oh begitu ya, sekarang buatlah tubuhku supaya tumbuh sayap," titah Baginda Raja. Perintah tersebut sempat membuat Abu Nawas kebingungan. Ia hampir pasrah dan memilih untuk dihukum saja. Tapi namanya saja Abu Nawas, dalam keadaan terpojok, ia menemukan sebuah solusi. "Apa Paduka yakin ingin tubuhnya tumbuh sayap? Tapi ada syaratnya Paduka," tutur Abu Nawas. "Tentu saja aku yakin. Beritahu aku apa syaratnya?" tanya Baginda Raja. "Syaratnya adalah Paduka harus memotong kedua tangan Paduka. Dengan begitu sayapnya akan tumbuh. Karena burung punya sayap sebab ia tak punya tangan," jawab Abu Nawas. "Kalau kamu bisa menjamin sayapnya akan tumbuh, aku bersedia memotong kedua tanganku," gertak Baginda Raja tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Nekat sekali Paduka Raja. Kalau sampai dipotong beneran, bisa-bisa aku dihukum mati, dikarenakan tak bisa mewujudkan apa yang saya janjikan," pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia pun lantas berkata, "Jangan khawatir Paduka, sayapnya akan tumbuh dalam tempo 1 tahun. Tapi syaratnya mulai dari sekarang Paduka harus berbicara pakai bahasa burung. Kalau sampai 1 kata saja terucap menggunakan bahasa manusia, maka jangan salahkan saya Paduka kalau sayapnya tak bisa tumbuh," jelas Abu Nawas. "Jadi selama 1 tahun aku harus berbicara pakai bahasa burung?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya menyerah dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Ternyata gertakan-gertakan Baginda Raja tak membuat Abu Nawas kehilangan akal. Malah Baginda Raja sendiri yang justru kewalahan. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk belanja kebutuhannya sehari-hari. Sebab semalam ia mendapati persediaan barang-barang di rumahnya sudah habis. Terlihat Abu Nawas sangat sibuk memilih barang-barang kebutuhannya di pasar. Barang-barang belanjaannya yang sudah dibayar satu persatu ia masukkan ke dalam keranjang. Saking asiknya berbelanja, tak terasa keranjang miliknya sudah penuh. Karena terlalu banyak, Abu Nawas tidak kuat mengangkat keranjang miliknya yang sudah dipenuhi oleh barang belanjaan. Lalu ia pun berinisiatif meminta bantuan seorang kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri mencari seorang kuli panggul.
hingga pada akhirnya pandangannya tertuju kepada seorang lelaki yang berbadan kekar dan tegap. Ia berpikir orang tersebut pastilah kuat untuk membawakan belanjaannya yang berat hingga sampai di depan rumahnya. "Hei kamu, kemari, tolong bawakan belanjaan saya, nanti kamu saya beri upah," ucap Abu Nawas. "Baik tuan," balas orang tersebut. Abu Nawas pun lalu pulang bersama kuli panggul yang membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas berjalan di depan mendahului si kuli panggul, sekalian menunjukkan arah menuju tempat tinggalnya. Abu Nawas terlalu asik berjalan dengan santai, sampai ia tidak menyadari kalau si kuli panggul sudah tidak berjalan di belakangnya. Kuli panggul tersebut kabur membawa keranjang penuh belanjaan milik Abu Nawas. Seminggu pun berlalu. Abu Nawas mencoba mengikhlaskan dan melupakan kejadian itu. Hari ini ia kembali ke pasar untuk kembali belanja kebutuhannya sehari-hari. Saat ia sedang asik memilih-milih barang, tiba-tiba salah satu kawannya menghampiri. "Hei Abu Nawas, aku tadi melihat orang yang mencuri belanjaanmu minggu lalu," kata kawannya kepada Abu Nawas. "Mana orangnya?" tanya Abu Nawas. "Itu dia, ayo kita tangkap dan suruh dia ganti rugi," ajak kawannya. Namun yang dilakukan Abu Nawas membuat kawannya heran. Ia justru berlari dan bersembunyi di sebuah warung untuk menghindari kuli panggul yang membawa lari belanjaannya. Ia bersembunyi di sana sampai si kuli panggul pergi meninggalkan pasar. Barulah setelah itu Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dengan membuang nafas yang lega. "Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Kenapa kamu malah bersembunyi?" tanya kawannya heran. "Begini kawan, kuli panggul itu sudah membawakan keranjang belanjaanku selama seminggu, sedangkan aku belum sempat memberi dia upah. Aku takut dia akan menagih upahnya. Pasti tujuan dia ke pasar untuk mencariku, makanya aku bersembunyi," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, kawannya itu berlalu meninggalkannya dan berkata, "Kamu memang aneh Abu Nawas." Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Jahil akan mengadakan pesta di rumahnya. Semua sahabat dan para tetangga diundang ke pestanya, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya Abu Jahil enggan mengundang Abu Nawas, sebab dia seringkali berseteru dengannya. Walaupun permasalahan yang sering terjadi adalah ulah daripada Abu Jahil sendiri. Namun alasan Abu Jahil mengundang Abu Nawas bukanlah dari ketulusan hatinya. Ia sengaja mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukannya di hadapan para tetangga dan sahabatnya. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga tetap berangkat memenuhi undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumahnya. Mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas, Abu Jahil segera menyingkirkan nampan yang berisi ikan-ikan besar. Ia menggantinya dengan nampan yang berisi hidangan ikan-ikan kecil. "Selamat datang Abu Nawas, silahkan masuk," sambut Abu Jahil. Abu Jahil lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk tepat di depan meja yang terdapat hidangan ikan kecil. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan besar. "Dasar Abu Jahil, sifatnya tidak pernah berubah," gerutu Abu Nawas. "Mari semuanya, silahkan nikmati hidangan ikan bakar," ucap Abu Jahil mempersilahkan. Orang-orang pun mulai menyantap ikan bakar dengan lahapnya. Sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan kecil di hadapannya. "Kenapa diam saja Abu Nawas? Silahkan dimakan hidangannya," kata Abu Jahil meledek. "Terima kasih Abu Jahil,"
balas Abu Nawas. Bila aku berterus terang meminta ikan yang besar, pasti Abu Jahil akan mempermainkanku. Sebab itu yang Abu Jahil tunggu-tunggu, pikir Abu Nawas. Lalu dengan hati-hati Abu Nawas mengambil satu ikan kecil di hadapannya dan menempelkannya di telinga. Melihat tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil meledeknya kembali. "Kamu akan memakan ikannya lewat telinga, Abu Nawas," ledek Abu Jahil. Dengan ekspresi muka serius, Abu Nawas berkata, "Tidak, Abu Jahil, ikan kecil ini sedang berbicara padaku. Apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini?" tanya Abu Nawas. Seketika orang-orang di sana terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, termasuk Abu Jahil sendiri. "Tidak, Abu Nawas, memangnya apa yang dikatakan ikan itu?" tanya mereka penasaran. "Sesungguhnya ikan kecil ini berkata padaku, ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana yang telah memakan ayahku sewaktu mati tenggelam di laut. Ikan kecil ini menyuruhku untuk balas dendam dengan cara memakannya kembali," ucap Abu Nawas menjelaskan. Seluruh yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas ini. "Hai Abu Jahil, kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu padaku, maka terpaksa aku akan merebutnya. Sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku, dan ternyata disinilah aku menemukan pembunuh ayahku," ujar Abu Nawas. Orang-orang pun kembali tertawa mendengarnya. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia meminta ikan yang besar," pikir Abu Jahil. Terpaksa ia pun menaruh hidangan ikan besar di hadapan Abu Nawas. Rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas mengalami kegagalan untuk kesekian kalinya. Kisah selanjutnya. Mungkin yang kita tahu selama ini, Abu Nawas dikenal sebagai tokoh sufi yang nyeleneh dari Baghdad. Namun ternyata dia juga adalah seorang ulama sufi yang sangat menguasai ilmu agama. Di sela-sela kesibukannya bolak-balik ke istana, Abu Nawas selalu menyempatkan waktu untuk mengajar murid-muridnya. Ia juga sering kedatangan tamu yang bertujuan hanya bertanya tentang masalah agama. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang mengajar, datanglah seorang tamu pertama menghadap Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas menjawab, "Yang lebih utama adalah orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil." "Mengapa demikian wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan," balas Abu Nawas. Tamu pertama itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas, karena sejatinya ia yakin memang seperti itu. Selanjutnya datang tamu kedua menemui Abu Nawas. Ia juga menanyakan persoalan yang sama. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas menjawab, "Orang yang tidak mengerjakan keduanya." "Mengapa demikian wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan," jawab Abu Nawas. Tamu kedua itu pun bisa menerima dan memahami atas jawaban Abu Nawas itu. Tidak lama berselang, datang tamu ketiga menemui Abu Nawas. Tamu tersebut juga menanyakan hal yang sama. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas menjawab, "Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar." "Mengapa demikian wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu," jawab Abu Nawas.
Mendengar jawaban Abu Nawas membuat tamu ketiga ini puas. Ia pun lalu pamit pulang. Ternyata selama Abu Nawas menerima ketiga tamu tersebut, ada salah satu muridnya yang selalu memperhatikan percakapan antara Abu Nawas dan tamu-tamunya itu. Sang murid merasa bingung dengan jawaban gurunya. Kenapa satu pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda-beda? Karena merasa penasaran, ia pun memberanikan diri menanyakan hal itu kepada Abu Nawas selaku gurunya. "Wahai Tuan Guru, saya perhatikan dari awal, kenapa Tuan Guru memberikan jawaban yang berbeda? Padahal ketiga tamu tadi menanyakan persoalan yang sama." Abu Nawas hanya tersenyum mendengar pertanyaan muridnya itu. Ia pun lalu menjelaskan, "Wahai anakku, manusia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan mata. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan otak. Dan tingkatan yang terakhir atau tingkatan yang ketiga adalah tingkatan hati. Adapun tamu yang pertama datang tadi, tingkatannya adalah tingkatan mata." "Wahai Tuan Guru, tingkatan mata itu apa?" tanya si murid penasaran. Abu Nawas menjelaskan, tingkatan mata ibarat anak kecil yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu kecil karena ia melihatnya hanya menggunakan mata. Sedangkan tamu kedua yang datang tadi, tingkatannya adalah tingkatan otak. "Tingkatan otak? Apa itu tingkatan otak, wahai Tuan Guru?" tanya si murid kembali. "Tingkatan otak ibarat orang pandai yang melihat bintang. Ia pasti akan mengatakan bintang itu besar karena ia memang memiliki pengetahuan," jawab Abu Nawas. "Dan tamu yang terakhir datang tadi atau tamu yang ketiga, dia tingkatannya adalah tingkatan hati," lanjut Abu Nawas. "Lalu apa itu tingkatan hati, wahai Tuan Guru?" tanya si murid semakin penasaran. "Tingkatan hati ibarat orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit. Ia tetap akan mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bahwa bintang itu sebenarnya adalah besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang besar, melainkan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar semua penjelasan gurunya itu, si murid menjadi paham kalau gurunya memberi jawaban sesuai dengan kapasitas si penanya. Itulah kenapa satu pertanyaan menghasilkan 3 jawaban yang berbeda. Kisah selanjutnya. Di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri kawannya itu. "Hei kawan, sepertinya engkau sedang ada masalah ya? Coba ceritakan padaku," kata Abu Nawas membuka percakapan. Orang itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang sahabat, Abu Nawas lalu mencoba menghibur kawannya. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, kawannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku sehingga beban pikiranku menjadi plong," kata kawannya kepada Abu Nawas. Hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei kawan, kamu kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang dilanda masalah Abu Nawas," jawab kawannya sedih. "Masalah apa lagi yang sedang menimpamu?" tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu kembali mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin. Namun meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya.
Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang seperti kemarin, yaitu tentang seorang anak petani. Kawannya itu masih sempat tertawa dengan kisah lucu yang Abu Nawas ceritakan. Dan hari selanjutnya, Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya, ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya diam saja. "Loh, kenapa kamu tidak tertawa?" tanya Abu Nawas. Kawannya itu menjawab, "Sebab cerita lucu yang kamu bawakan sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus, ya lucunya sudah tidak terasa, Abu Nawas." Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya, "Jika kamu tak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita lucu yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mensyukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan selalu mengeluh dengan masalah yang sama." Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar. Yang harus ia lakukan bukannya mengeluh, akan tetapi harus memperbanyak rasa syukur. Cerita selanjutnya. Abbas bin Nasih adalah seorang penyair sastrawan ternama dari negara Andalusia. Meski begitu, ia masih merasa belum pantas disebut sebagai sastrawan ternama. Pada suatu hari, Abbas menemui para pedagang yang datang dari Timur Tengah, tepatnya dari kota Baghdad. Iseng-iseng Abbas bertanya kepada mereka, "Adakah seorang penyair ternama dari negeri Anda?" Ditanya seperti itu, mereka pun menjawab, "Iya ada, namanya Abu Nawas." Mendengar nama Abu Nawas, Abbas pun menjadi penasaran. Ia mencoba mencari tahu siapa itu Abu Nawas dan bagaimana karya-karya puisi yang dibuatnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa puisi karya Abu Nawas, Abbas terkagum-kagum dan sangat tertarik dengan karyanya. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di kota Baghdad, Abbas mencari rumah Abu Nawas dengan bertanya kepada warga sekitar. Ternyata Abu Nawas tinggal di rumah sederhana. Di situ tampaklah beberapa orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Abbas selalu mendatangi mereka dan bertanya, "Permisi Tuan, benarkah ini rumah Tuan Abu Nawas? Saya ingin bertemu dengannya," tanya Abbas. "Oh iya benar, silahkan masuk ke dalam," jawab mereka. Kemudian Abbas masuk ke ruang tamu dan mengambil tempat duduk paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun keluar menemui Abbas. "Siapa kamu? Sepertinya datang dari jauh," tanya Abu Nawas. Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas, yang kemudian menjawabnya dengan merendah, "Saya hanya seorang peminat sastra, Tuan." Dialog pun berlanjut antara Abu Nawas dan Abbas. "Selamat datang di kota Baghdad," ujar Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, Abbas mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. "Oh iya, Anda datang dari mana?" tanya Abu Nawas. "Saya datang dari Andalusia, Tuan," jawab Abbas. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraannya pun menjadi semakin seru. "Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Mahsi," tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya hafal," jawab Abbas. "Kalau begitu, coba bacalah karyanya, aku ingin mendengar darimu," pinta Abu Nawas. Maka Abbas pun membaca beberapa puisi karya penyair tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ, Abu Nawas juga menyuruh Abbas untuk membaca karya seorang sastrawan bernama Bakar Al-Kanani dan Abu Al-Ajrob. Setelah Abbas selesai membacanya, Abu Nawas kembali berkata, "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin Nasih?" "Iya, saya kenal," jawab Abbas dengan sedikit kaget.
Ia tak menyangka namanya dikenal oleh Abu Nawas. "Baiklah, bacalah beberapa karyanya," pinta Abu Nawas. Maka Abbas segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Aku yakin kamu adalah Abbas bin Nasih." Kemudian Abu Nawas beranjak dari kursinya dan memeluk Abbas bin Nasih dengan berkata, "Maafkan aku karena aku sempat tak mengenalmu." Tentu saja perkataan Abu Nawas itu mengagetkan yang hadir. Bagaimana tidak, Abu Nawas bisa mengetahui yang membaca puisi adalah Abbas, yaitu pengarangnya sendiri. Hingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa orang tersebut adalah Abbas bin Nasih?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah saja. Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tetapi ketika ia membaca puisi karyanya sendiri, ia tampak sangat bersemangat. Itulah yang membuatku yakin bahwa ia adalah Abbas bin Nasih." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.